Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bersua kembali dalam kajian rutinan kita, kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai pelajaran kita mengenai masalah tayammum. Dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan mengenai sebab-sebab diperbolehkannya tayammum. Untuk kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai rukunnya tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-'allama Ahmad bin Husain al-Asfihani asy-Syafi'i fi kitabih at-Takrib rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Arkanut tayammumi wa faraiduhu arba'atu asya'a. Fasal menerangkan mengenai rukunnya tayammum, wa faraiduhu arba'atu asya'. Fardunya tayammum atau rukunnya tayammum itu ada 4 macam. An-niyatu, yang pertama adalah niat. Wa mashul wajhi wal yadaini ilal mirfaqaini, yang kedua dan yang ketiga adalah mengusap wajah dan kedua tangan sampai kedua siku. Wat tartibu, yang keempat adalah tertib. Wa sunanuhu salasatu asya'. Adapun sunnahnya tayammum itu ada 3 macam. At-tasmiyatu, yang pertama membaca bismillah. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, yang kedua adalah mendahulukan anggota kanan dari anggota kiri. Wal muwalatu, yang ketiga adalah muwalah, kiasan 'alal wudu, dikiaskan dengan wudu. Walladzi yubtilut tayammuma salasatu asya'. Yang membatalkan tayammum ada 3 hal. Yang pertama, ma yubtilul wudu'a. Setiap hal atau setiap perkara yang membatalkan wudu adalah membatalkan tayammum. Wa ru'yatul ma'i fi ghairis sholati. Yang kedua adalah melihat air ketika di luar salat. Yang ketiga adalah wariddatu. Yang ketiga adalah murtad, naudzubillah min dzalik. Ini adalah kajian yang akan kita terangkan dalam pertemuan kita kali ini. Yang masalah pertama mengenai masalah rukunnya tayammum. Seperti yang saya baca tadi, wa faraiduhu arba'atu asya'. Rukunnya tayammum itu ada 4. An-niyatu, yang pertama adalah niat. Niat adalah rukun yang pertama untuk tayammum. Jadi tayammum tidak sah kecuali harus diniyati terlebih dahulu. Dalilnya adalah hadis yang biasanya sering kita sebut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perkara itu tidak sah kecuali dengan niat terlebih dahulu. Karena apa? Karena tayammum adalah termasuk atau tergolong sebuah ibadah. Dan setiap ibadah tidak sah dan tidak akan mendapatkan pahala kecuali diniyati terlebih dahulu. Dan tempatnya niat adalah di hati. Dan sunnah untuk melafadzkan niat seperti yang sering kita bahas. Tempatnya niat adalah dalam hati. Sunnah kita untuk mengucapkannya supaya ucapan atau lisan bisa membantu hati untuk lebih khusyuk dalam melakukan ibadah. Adapun cara daripada niat di dalam tayammum ini adalah hendaknya
Orang yang tayamum niat untuk diperbolehkannya sholat. Jadi nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Yang artinya saya melakukan tayammum niat supaya diperbolehkan melakukan sholat. Ini dalam bahasa Arabnya niyatu istibahatis sholat. Jadi caranya niat dalam tayammum, kalau tayammumnya itu adalah untuk sholat, maka niatnya adalah nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Saya niat tayammum untuk agar diperbolehkan melakukan sholat. Adapun kalau dia niat dengan di dalam tayammumnya, dia niat raf'ul hadas, niat menghilangkan hadas, maka tayammumnya tidak sah. Dikarenakan tayamum tidak bisa menghilangkan hadas. Yang bisa menghilangkan hadas adalah wudu. Adapun tayamum, maka dia cuma sekedar ganti daripada wudu saja, tapi dia tidak bisa menghilangkan hadas. Dalil hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga Abu Dawud dan yang lainnya, dari sahabat Amr bin As ketika beliau terkena janabat, kemudian tayamum karena ketika itu tidak ada air. Beliau dalam perjalanan ekspedisi, suatu ketika beliau diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan suatu perintah beserta beberapa sahabat. Akhirnya ketika dalam perjalanan beliau terkena janabat. Pagi, karena keadaan saat itu sangat dingin sekali dan mereka tidak menemukan air, akhirnya sahabat Amr bin As tayamum. Kemudian beliau menjadi imam sholat ketika itu. Ketika beliau sampai di Madinah, sahabat Amr bin As menceritakan kejadian yang telah dia alami kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada dia, "Asallaita bi ashabika wa anta junubun." Bagaimana kamu kok sholat menjadi imam sedangkan kamu dalam keadaan junub? Lah, kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kamu menjadi imam sedangkan kamu dalam keadaan junub? Ini menandakan bahwasanya tayamum tidak bisa menghilangkan hadas yang disandang oleh sahabat Amr bin As. Juga para ulama mengatakan seandainya tayamum itu bisa menghilangkan hadas, maka tayamum tersebut tidak akan batal kalau orang yang bertayamum melihat air. Jadi seandainya memang benar-benar tayamum itu bisa menghilangkan hadas, maka tayamum ini tidak akan batal ketika orang tersebut menemukan air. Karena orang tersebut ketika menemukan air tayamumnya batal, seperti yang akan kita jelaskan, maka tayamum bisa diartikan, bisa kita simpulkan tidak bisa menghilangkan hadas. Dia cuma sekedar sebagai ganti daripada wudu ketika orang tersebut tidak menemukan air. Jadi intinya, ringkasnya, cara untuk niat ketika orang mau menjalankan tayamum adalah niatul istibahah. Niat supaya diperbolehkan untuk menjalankan sholat. Kalau dia tayamum untuk mengerjakan sholat, berarti dia niatnya, saya niat tayamum supaya diperbolehkan sholat. Saya niat tayamum supaya diperbolehkan misalnya tawaf dan yang lainnya. Namanya niatul istibahah. Tapi kalau niat raf'ul hadas, saya tayamum untuk menghilangkan hadas, maka niatnya tidak sah. Juga tidak sah niat toharoh. Saya tayamum dengan niat toharoh sesuci, tidak bisa. Niatnya tidak sah. Begitu jika tidak sah, kalau dia berkata nawaitu tayammuma, atau nawaitu fardhu tayammum, atau nawaitu tayammum al-wajib, maka tidak sah juga menurut ulama Syafi'iyah. Jadi tayamum dalam hal ini tidak seperti wudu. Tidak
seperti wudu. Terus perlu diketahui bahwasanya kapan seorang yang mau bertayamum itu mengucapkan niatnya. Niat ini diucapkan dalam hati ketika orang tersebut meletakkan kedua telapak tangannya untuk mengambil debu. Jadi ketika dia memukulkan kedua telapak tangannya atau meletakkan kedua telapak tangannya untuk mengambil debu, untuk mengusap wajah, ketika itu dia harus mengucapkan niat. Melafadzkan niat dalam hati. Karena ad-darbu atau naklu turab, ketika dia meletakkan kedua telapak tangan untuk mengusap wajahnya, meletakkan kedua telapak tangan ini termasuk awal kali pekerjaan tayamum. Maka niat harus dilakukan ketika dia meletakkan kedua telapak tangannya untuk mengusap wajahnya. Dan ketika mengusap wajah, niat tersebut harus ada dalam hatinya. Tidak boleh lupa dengan niat yang dia lakukan. Jadi ketika meletakkan tangan ke debu, dia niat. Terus juga ketika mengusap debu dengan kedua telapak tangannya, diusapkan ke wajahnya, dia juga harus niat untuk tayamum. Dan niat tayamum ini oleh para fuqaha, para ulama ahli fikih, dibagi menjadi 4 tingkatan atau 4 derajat. Yang pertama, yaitu kalau orang tersebut ketika tayamum niat agar dia diperbolehkan untuk mengerjakan sholat fardu dan sholat sunnah. Misalnya kalau dia niatnya dia ingin tayamum untuk mengerjakan sholat asar, maka ketika dia tayamum, dia mengucapkan dalam hatinya, nawaitu tayammuma listibahati sholatil asri wa ghairiha minan nawafil. Saya niat tayamum supaya saya diperbolehkan untuk melakukan sholat asar dan sholat sunat yang lainnya. Maka kalau niatnya seperti itu, maka orang tersebut dengan tayamum ini boleh mengerjakan sholat asar dan sholat sunnah yang lain atau hal-hal yang disunatkan yang lainnya. Dan perlu diketahui bahwasanya tayamum itu boleh dilakukan. 1 kali tayamum cuma bisa digunakan untuk mengerjakan 1 sholat fardu saja. Atau 1 kefarduan saja. Tidak boleh kalau misalnya kita tayamum untuk mengerjakan salat asar, untuk mengerjakan salat zuhur misalnya, kita tayamum untuk mengerjakan salat zuhur, kemudian ketika masuk waktu salat asar dia belum batal tayamumnya, belum kentut dan belum melakukan sesuatu yang membatalkan wudu misalnya, maka dia tidak boleh saya langsung salat asar tanpa tayamum terlebih dahulu karena tayamum saya belum batal. Tidak boleh, harus tayamum lagi. 1 kali tayamum cuma bisa digunakan untuk mengerjakan 1 buah kefarduan. Baik itu sholat atau yang lainnya. Lah kalau orang yang tayamum itu niatnya adalah niat tayamum untuk mengerjakan sholat fardu dan sholat sunnah, maka dia boleh mengerjakan dengan tayamum yang telah dia lakukan, boleh mengerjakan sebuah kefarduan dan sholat sunat. Untuk sholat sunat tidak terbatas. Meskipun sholat 4 kali, 5 kali, 6 kali, 100 kali boleh dengan tayamum 1. Yang tidak boleh itu fardu 2 dengan tayamum 1 tidak boleh. Tayamum 1 untuk 1 kefarduan saja. Nah, kalau niatnya itu misalnya ketika dia tayamum niatnya adalah saya tayamum untuk agar diperbolehkan melakukan sholat zuhur misalnya, maka dengan tayamum ini dia boleh mengerjakan sholat sunnah. Ba'diyah dan qobliyah boleh dengan tayamum 1 itu saja. Nah, kalau memang ketika niatnya itu adalah niat tayamum
derajat yang ketiga, kalau dia niat tayamum untuk mengerjakan sebuah kesunatan, misalnya ketika datang waktu duha jam 9 pagi, dia ingin mengerjakan salat duha, lalu dia tayamum, nawaitu tayammuma listibahati salatul duha. Saya tayamum untuk mengerjakan salat duha misalnya. Maka tayamum ini, tayamum yang telah digunakan untuk salat duha, yang diniati untuk mengerjakan salat duha, tidak boleh kita gunakan untuk mengerjakan salat zuhur kalau zuhur waktunya sudah datang. Karena niatnya tadi ketika tayamum adalah tayamum untuk mengerjakan suatu kesunatan. Jadi tayamum yang diniati untuk mengerjakan sebuah kesunatan, tidak boleh tayamum tersebut kita gunakan untuk mengerjakan sholat fardu atau hal-hal fardu yang lain yang membutuhkan toharoh seperti tawaf dan yang lainnya. Begitu juga kalau seseorang ketika tayamum dia niatnya adalah saya tayamum supaya bisa mengerjakan sholat tanpa disebutkan apakah itu sholat fardu atau sholat sunnah. Maka dalam hal ini niat seperti ini adalah tayamum ini boleh digunakan untuk mengerjakan sholat sunnah saja, tidak boleh digunakan untuk mengerjakan sholat fardu. Derajat yang terakhir adalah jika dia tayamum dipergunakan untuk mengerjakan sesuatu yang disunnahkan, yang mana sesuatu tersebut tidak disyaratkan harus ada toharoh. Seperti kalau misalnya saya tayamum untuk agar bisa baca Quran misalnya. Atau saya tayamum agar misalnya dia sekarang suci, perempuan suci dari haid dan nifas, mau mandi tidak menemukan air. Maka sebagai ganti daripada mandi, maka dia boleh bertayamum supaya dia halal boleh dikumpuli sama suaminya. Nah, maka dalam hal ini kalau tayamumnya itu demi untuk agar dia bisa halal untuk suaminya, maka tayamum tadi tidak boleh digunakan untuk mengerjakan sholat sunnah atau mengerjakan sholat fardu. Kalau sholat sunnah saja tidak diperbolehkan, maka terlebih sholat fardu maka jelas tidak diperbolehkan min babil aula. Ini adalah mengenai niat di tayamum. Dan niat ini adalah rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah mengusap muka dan mengusap kedua tangan sampai 2 siku. Seperti wudu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Famsahu biwujuhikum wa aydikum." Dan usaplah dengan debu yang suci tadi wajah kamu dan kedua tangan kamu. Untuk mengusap wajah ini diharuskan agar semua bagian wajah bisa diusap dengan debu. Jadi seperti wudu, jadi bagian wajah ini harus terusap semuanya. Tapi tidak wajib orang tersebut menggosok wajahnya dengan debu sehingga dia berusaha untuk agar debu tersebut bisa masuk ke dalam sela-sela kulitnya, pori-pori kulitnya, atau agar debu tersebut bisa masuk ke dalam sela-sela jenggotnya yang tebal. Tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajibnya cuma sekedar meratakan wajah dengan debu itu saja. Karena memang kalau kita wajibkan agar meratakan debu sampai debu tersebut nyampe ke pori-pori, maka itu adalah suatu yang mustahil atau sangat sulit untuk dilakukan. Maka dalam hal ini yang dituntut adalah cuma sekedar meratakan wajah dengan debu saja. Bahkan tidak disunatkan untuk meratakan atau menggosok wajah sampai debu nyampe ke pori-pori, itu tidak diwajibkan dan tidak disunatkan. Cuma sekedar meratakan wajah dengan debu saja. Dan juga perlu diketahui, kalau orang tersebut mempunyai jenggot atau cambang yang tebal, yang lebat, maka juga diwajibkan untuk mengusap luar jenggot tersebut. Tidak diwajibkan untuk menyampaikan debu atau
masukkan debu ke dalam sela-sela jenggotnya, tidak wajib. Tapi cuma yang wajib adalah untuk mengusap luarnya jenggot dengan debu. Seperti dalam wudu. Adapun kedua tangan, maka harus mengusap kedua tangannya sampai kedua siku. Seperti wudu ya. Jadi tangan diusap, tangan kanan terlebih dahulu sampai siku, kemudian tangan kiri sampai siku. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh seperti hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, at-tayammumu darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Tayamum adalah 2 kali pukulan. Maksudnya pukulan untuk 2 kali pukulan, yakni memukul debu dengan kedua telapak tangan maksudnya. Pukulan yang pertama adalah untuk mengusap wajah. Dan pukulan yang kedua adalah untuk mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Dan hal ini dikiaskan dengan wudu. Kalau wudu yang wajib dalam wudu itu adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku, maka juga dalam hal ini yang wajib untuk diusap adalah kedua tangan sampai kedua siku. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i di mazhab Al-Qadim. Di mazhab Al-Jadid, maaf ya, di mazhab Al-Jadid. Untuk mazhab Imam Syafi'i, mazhab Qadim, tayamum adalah dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan saja. Ini adalah mazhab beliau, mazhab yang Qadim. Dalilnya adalah hadis Ammar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika sahabat Ammar terkena janabat dan beliau telah mendengar ayat tayamum, fa ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, ayat Maidah. Beliau telah mengetahui ayat Maidah ini, tapi beliau belum mengetahui cara tayamum. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam belum mengajarinya, atau dia sendiri belum tahu caranya. Sehingga ketika dia terkena janabat suatu malam dan tidak menemukan air, sahabat Ammar akhirnya bergulung-gulung, yakni mengusap semua badannya dengan debu. Jadi dia tidur atau tergeletak di tanah, terus mengusapkan semua badannya dengan debu. Semua badannya dia usap dengan debu. Dipikir tayamum itu seperti mandi. Ya otomatis karena kan dia belum tahu caranya tayamum. Nah ketika beliau datang pagi-pagi ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang telah dia lakukan ketika salat subuh tadi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha." Tsumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidatan, tsumma masha shimala 'ala al-yamin wa dhahira kaffayhi wa wajhahu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mendapat cerita dari Ammar, langsung beliau mengajari sahabat Ammar cara tayamum. Rasulullah cara mengajarinya bagaimana? Rasulullah ketika itu memukulkan telapak tangannya ke debu, kemudian mengusap wajahnya, kemudian memukul 2 kali dan mengusap tangan kanan beliau, mengusap telapak tangan kanan beliau dan telapak tangan kiri langsung. Jadi beliau cuma mengusap telapak tangan saja. Nah, dan hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Qadim, dalam madhabnya Al-Qadim, beliau mentaklek masalah ini dengan hadis yang ada. Beliau mengatakan jika hadis Ammar ini adalah hadis yang benar-benar sahih, maka saya akan mengambil hukum dan mengatakan bahwasanya tayamum itu adalah mengusap wajah dan kedua telapak tangan saja. Nah, sebagian ulama seperti Imam Nawawi dalam Syarh Muhadzab dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan yang lebih kuat adalah pendapat Imam Syafi'i dalam madhabnya Al-Qadim yang mengatakan bahwasanya tayamum itu adalah cukup dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Karena memang hadis Ammar dalam hal ini adalah hadis yang lebih kuat daripada hadis yang saya sebutkan yang pertama kali tadi.
Yang kedua, bahwasanya hadis Ammar ini adalah bayanun limujmalil ayah, adalah keterangan tentang mujmalnya, tentang globalnya ayat dalam Al-Qur'an. Maka hadis ini lebih diutamakan daripada hadis yang pertama tadi. Ini adalah pendapatnya Imam Nawawi dan juga pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal dalam mazhab Hambali. Cuma untuk mazhabnya ulama Syafi'iyah, yang utama dalam mazhabnya ulama Syafi'iyah, tayamum adalah dengan mengusap wajah dan kedua tangan sampai kedua siku. Dan apakah diharuskan tayamum itu mengambil debunya dengan 2 kali pukulan? Di sini ulama Syafi'iyah mengatakan harus 2 kali pukulan. Harus 2 kali pukulan seperti dalam hadis tadi, at-tayammumu dzarbatani. 1 kali pukulan untuk mengusap wajah dan pukulan yang kedua untuk mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Nah. Kemudian rukun yang terakhir adalah at-tartib. Tayamum harus dikerjakan dengan tartib. Dengan tertib bagaimana? Dengan tertib yaitu dengan mendahulukan mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan. Kedua tangan. Jadi caranya tayamum adalah, kalau kita terangkan secara ringkas, cara tayamum adalah kita ambil debu, atau kalau sudah ada debu misalnya di pelataran rumah, kita ambil debu tersebut, kita pukulkan, kita letakkan tangan kita ke tempat yang banyak debunya. Ketika meletakkan telapak tangan, kita niat untuk tayamum. Kemudian kita usapkan telapak tangan yang telah ada debunya di ke wajah kita dengan niat tayamum juga. Kita letakkan wajah, diusap juga luarnya jenggot. Kalau dia punya jenggot, diusap juga wajib. Setelah itu kita pukulkan yang kedua kali. Kita ambil debu kedua kali, kita pukulkan telapak tangan kita. Kemudian kita usap tangan kita, tangan yang kanan, kita letakkan jari jemari, pojok jari jemari tangan kanan ke telapak tangan kiri. Terus kita tarik telapak tangan kiri, kita usap tangan kanan, terus dalamnya tangan kiri, dalam tangan kanan kita usap dengan debu yang ada di jari jemari. Terus jempol ketemu jempol begitu ya. Begitu juga kita lakukan dengan tangan kiri kita. Itu adalah tayamum yang sangat sederhana sekali. Yang mana kebanyakan orang tidak ngerti tayamum itu ketika sebagian teman-teman yang ada di sini pergi ke haji. Banyak sekali jamaah haji yang ketika itu tidak bisa mengerjakan cara tayamum dan tidak bisa. Jadi bahkan banyak sekali santri sendiri atau mahasiswa yang belajar ilmu agama tidak ngerti cara tayamum, dikira tayamum itu seperti wudu. Maka ini tidak layak. Jadi tayamum ini adalah sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Maka setiap orang muslim harus bisa untuk mengerjakan, harus tahu cara-cara tayamum. Siapa tahu tayamum ini dalam suatu ketika akan dia butuhkan. Kalau misalnya dia dalam keadaan sakit, terus dokter mengatakan tidak boleh memakai air, maka secara otomatis kalau dia batal tidak punya wudu, mau sholat bagaimana? Maka dia mau tidak mau harus sholat dengan tayamum. Maka tayamum ini harus diajarkan. Setiap orang atau setiap muslim harus bisa untuk mengerjakan tayamum, karena hal ini adalah sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian mengenai sunnahnya tayamum, di sini Imam Abi Suja menyebutkan 3 hal yang menjadi sunnahnya tayamum. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah sebelum kita tayamum, sebelum niat kita membaca bismillah. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa aqta." Dalam satu riwayat fa huwa ajdam. Dalam riwayat yang lain, kula amrin dibalin la yubda'u bihamdillahi. Dalam riwayat yang lain, kula amrin dibalin la yubda'u bidzikrillah. Ala kulli halin, yang bisa, yang inti, yang ringkesnya, setiap untuk melakukan pekerjaan yang bersifat di situ ada ibadahnya seperti wudu, tayamum, mandi dan lain-lainnya, disunatkan sebelum mengerjakannya untuk membaca bismillah terlebih dahulu.
Kemudian termasuk sunahnya lagi adalah mendahulukan membasuh tangan kanan sebelum membasuh tangan kiri. Mengusap tangan kanan sebelum mengusap tangan kiri. Mengusap tangan kanan sebelum mengusap tangan kiri. Kemudian sunnah yang terakhir adalah al-muwalah. Al-muwalah adalah berturut-turut. Jadi jangan sampai di sana ada pemisah antara mengusap wajah dengan mengusap kedua tangan. Setelah mengusap wajah disunatkan langsung mengusap kedua tangan. Jangan sampai mengusap wajah terus ngomong-ngomong dahulu sampai lama baru mengusap kedua tangan. Jadi muwalah di sini adalah sunnah kecuali untuk orang yang daimul hadas seperti dalam masalah wudu yang kita jelaskan kemarin. Kalau orang tersebut adalah orang yang daimul hadas, orang yang punya istihadah misalnya, atau orang yang punya penyakit beser, ya, maka tayamum dia muwalah atau berturut-turut membasuh secara langsung hukumnya adalah wajib bukan sunat lagi. Dan Imam Al-Bajuri dalam Hasyiah Bajuri beliau mengatakan setiap sunnah yang disunatkan dalam wudu, kalau sunat tersebut bisa diterapkan dalam tayamum, maka sunat tersebut adalah disunnahkan juga. Maka dalam hal tayamum ini disunatkan bismillah, membaca bismillah, juga disunatkan untuk melakukan siwak terlebih dahulu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laula ana asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in." Karena siwak ini juga bisa dilakukan dalam tayamum, maka disunatkan juga sebelum kita tayamum untuk bersiwak terlebih dahulu. Kemudian termasuk hal lain yang tidak disebutkan dalam hal ini adalah membaca doa setelah tayamum. Kalau kemarin disunatkan membaca doa setelah wudu, maka juga disunatkan di sini membaca doa setelah tayamum. Juga termasuk yang disunatkan lagi adalah untuk mengusap wajah yang atas dulu. Jadi yang perlu diusap kalau mengusap wajah adalah mengusap atas wajah dulu baru yang bawah. Seperti dalam wudu di sana disunatkan hal tersebut. Cuma untuk Imam Abi Suja di sini beliau cuma menyebutkan 3 kesunatan saja. Yang pertama adalah membaca bismillah, yang kedua adalah mendahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri, yang ketiga adalah al-muwalah. Untuk tayamum di sini tidak disunatkan untuk membasuh atau mengusap 3 kali. Tidak seperti wudu. Kalau dalam wudu disunatkan untuk membasuh wajah 3 kali dan membasuh tangan 3 kali. Tapi untuk tayamum tidak disunahkan membasuh 3 kali. Tidak disunatkan untuk mengusap 3 kali. Mengusapnya cuma sekali saja. Kemudian setelah menerangkan mengenai masalah sunnahnya tayamum, Imam Abi Suja menerangkan mengenai hal-hal yang membatalkan tayamum. Walladzi yubtilu tayammuma salah satu asya. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu ada 3. Ma yubtilul wudu'a. Yang pertama adalah setiap perkara yang membatalkan wudu, maka perkara tersebut juga membatalkan tayamum. Karena wudu itu adalah yang asli, dan wudu ini adalah yang lebih utama, dan wudu ini adalah yang menghilangkan hadas, maka setiap sesuatu yang membatalkan wudu, maka hal-hal tersebut juga membatalkan tayamum. Kentut, tidur, hilangnya akal, terus menyentuh kemaluan, hal-hal tersebut adalah membatalkan wudu, juga membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua, dalilnya adalah ini ya. Yang kedua adalah melihat air atau menemukan air. Yang kedua yang membatalkan tayamum, kalau orang tersebut telah melakukan tayamum, terus setelah melakukan tayamum terus dia melihat air, maka batallah tayamumnya. Tayamumnya batal. Ketika telah tayamum terus turunlah hujan, nah maka secara otomatis tayamumnya batal. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, as-sa'idu thayyibu tahurul muslim walau lam yajidil ma'a 10 sinin fa idza wajadal ma'a falyumissahu basyaratahu. Yang artinya debu yang suci adalah alat untuk bersuci bagi orang muslim. Meskipun dia tidak menemukan air selama 10 tahun. Yang penting kalau dia tidak ada air baik 10 tahun atau berapa tahun, maka dia boleh untuk melakukan tayamum sebagai ganti daripada wudu. Fa idza wajadal ma'a, kalau dia menemukan air, falyumissahu basyaratahu, maka hendaklah dia wudu dan atau mandi, menyentuhkan air ke kulitnya.
Jadi tayamum batal secara otomatis kalau orang tersebut menemukan air atau melihat air. Ini kalau memang tayamumnya tadi adalah karena dia tidak ada air. Tapi kalau tayamumnya itu karena sakit misalnya, maka melihat air bukanlah hal yang membatalkan tayamum. Misalnya kalau si fulan itu lagi sakit di rumah sakit misalnya, terus kata dokter tidak boleh pakai air, terus dia tayamum untuk sholat. Lah, ketika setelah selesai tayamum, terus dia melihat air, maka dengan melihat air tidak batal tayamumnya. Karena apa? Karena dia tayamum tadi itu karena menghindari air. Yang batal tayamumnya karena melihat air ini adalah kalau orang tersebut tayamum karena memang tidak ada air. Kalau menemukan air maka wajib dia untuk berwudu. Ini kalau memang dia melihat air ketika dia belum melakukan sholat. Tapi kalau dia melihat air ketika dalam sholat, kita lihat. Kalau sholatnya itu adalah sholat yang tidak wajib diqadha, sholat yang gugur dengan tayamum, maka melihat air ketika dalam keadaan sholat, tayamumnya tidak batal. Atau dengan cara yang lain, dengan bahasa yang lain, kalau dia tayamum di tempat yang memang kebiasaannya tidak ada air, terus dia tayamum, terus ketika sholat dia melihat air, maka tayamumnya tidak batal dan secara otomatis sholatnya juga tidak batal pula. Tapi kalau dia tayamum di tempat yang mana tempat tersebut adalah kebiasaannya ada air. Kebiasaannya ada air. Terus dia tayamum, terus sholat, ketika dalam keadaan sholat datanglah air. Maka batallah sholat yang telah dia lakukan. Karena dia sholat di tempat yang memang kebiasaannya ada air. Yang mana dia wajib untuk mengqadha'i sholat tersebut kalau dia ada air. Ini kalau dia melihat air. Begitu juga menyangka air itu bisa membatalkan sholat juga. Membatalkan tayamum juga kalau orang tersebut menyangka ada air di luar sholat. Maksudnya gimana? Kalau misalnya saya tayamum karena tidak ada air, terus saya melihat di kejauhan seakan-akan di sana ada hujan. Saya menyangka bahwasanya di jauh sana itu ada hujan. Lihat mendung yang tebal, terus kayak hujan turun di sana. Nah, dengan cuma sekedar persangkaan begini saja, maka tayamum saya batal. Atau dalam bahasa Arab, at-tawahhum biwujudil ma' juga membatalkan tayamum kalau memang orang tersebut tidak dalam keadaan sholat. Nah, misalnya dia sudah tayamum, terus di luar rumahnya ada orang ribut-ribut, seakan-akan orang yang bagi-bagi air, datanglah tangki bawa air misalnya. Dia sangka mobil yang datang ini adalah mobil yang membawa air. Nah, dengan menyangka begitu saja, batallah tayamumnya. Jadi menyangka adanya air bisa membatalkan tayamum kalau orang tersebut tidak dalam keadaan sholat. Kalau orang tersebut dalam keadaan sholat, maka kita lihat kalau tempat yang dia lakukan sholat itu adalah tempat yang biasanya tidak ada air, maka tayamumnya tidak batal. Kalau tempat yang dia tempati untuk sholat itu adalah tempat yang memang kebiasaannya ada air, maka batallah sholatnya dan tayamumnya. Terus perkara yang ketiga yang membatalkan tayamum adalah ar-riddah, keluar dari Islam. Kalau ada orang yang melakukan tayamum, terus dia murtad, maka batallah tayamumnya. Baik murtad itu keluar dari agama Islam, baik secara ucapan, misalnya dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah dia dari Islam dan batallah tayamumnya. Atau dengan cara perbuatan, misalnya dengan sujud kepada berhala misalnya, maka dengan sujud dengan ke berhala tersebut berarti dia telah keluar dari Islam. Kalau dia keluar dari Islam, maka batallah tayamumnya.
Kemudian setelah menerangkan hal-hal yang membatalkan tayamum, Imam Abi Suja menerangkan cara wudu bagi orang yang tangannya terluka atau tangannya yang ada perbannya. Yang insya Allah masalah ini akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang. Sebelum kita tutup kajian kita, di sini ada sebuah pertanyaan dari pendengar setia kita, yaitu Bapak Mardi, yang mengatakan ada hadis yang menyebutkan tayamum sebagai pengganti mandi wajib atau janabat. Ketika melihat air setelah tayamum, tidak mengulanginya juga boleh. Kalau mengulangi pahalanya 2 kali. Di sini apa bisa dipahami kalau sudah tayamum boleh tidak mengulangi walau ada air setelah sholat? Jadi kalau orang tersebut dari tayamum ini adalah sebagai ganti daripada wudhu, juga sebagai ganti daripada mandi. Meskipun tayamum ini adalah sebagai ganti daripada mandi, maka tetap yang diusap adalah wajah dan kedua tangan. Lah, kalau orang tersebut telah melakukan tayamum, terus melihat air sebelum dia sholat, maka secara otomatis tayamumnya batal dan wajib untuk mandi dengan air. Jadi tidak ada yang namanya, ada hadis yang menyebutkan tayamum sebagai pengganti mandi wajib ketika melihat air setelah tayamum tidak mengulanginya lagi, tidak. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dan untuk hadis yang disebutkan oleh Pak Mardi ini saya juga belum tahu hadis yang mana, karena setahu saya hadis ini tidak ada hadis seperti ini. Jadi yang ada adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah saya sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang bunyinya fa'idha wajadal ma'ah falyumissa basyaratahu. Kalau dia melihat air dan menemukan air, maka hendaklah dia memakai air tersebut untuk mandi atau wudu. Ini adalah hadis Tirmidzi yang ada. Jadi kalau orang tersebut melakukan tayamum karena dia janabat dan tidak menemukan air, setelah dia tayamum, terus dia mendapatkan air, maka tayamum yang telah dia lakukan batal dan wajib dia untuk mengulangi mandi janabat dengan memakai air. Tidak boleh dia sholat dengan memakai tayamum yang telah dia lakukan tadi. Terus, apa bisa dipahami kalau sudah tayamum boleh tidak mengulangi? Nah, ini masalah mengulangi sholat. Masalah mengulangi sholat ini kita lihat. Kalau dia tayamum karena tidak ada air, tayamum karena tidak ada air, seandainya tempat yang dia buat sholat itu, tempat dia berada, itu adalah tempat yang memang kebiasaannya tidak ada air, maka orang tersebut tidak wajib untuk mengqadha sholat yang telah ia lakukan dengan tayamum tadi. Tapi kalau tempat dia berada, tempat dia sholat itu adalah tempat yang kebiasaannya ada air. Terus suatu ketika musim kemarau tidak ada air. Terus dia melakukan sholat dengan tayamum, maka sholat tersebut wajib untuk diqadha. Sholat tersebut wajib untuk diqadha. Adapun orang yang tayamum karena sebabnya adalah sakit, berdasarkan imbauan dokter bahwasanya kalau kamu pakai air nanti sakit kamu akan bertambah, jangan sampai pakai air, mau sholat pakai tayamum saja. Kalau memang tayamum yang dia lakukan sebabnya adalah karena sakit, maka kalau dia sembuh tidak wajib untuk mengulangi sholat yang telah dia lakukan dengan tayamum tadi. Yang kedua, hadis yang muttafaq alaihi, cara tayamumnya cuma 1 kali tepuk. Apa boleh hanya 1 kali tepuk saja? Untuk mazhab Syafi'i, tayamum harus pakai 2 kali tepukan, harus memakai 2 kali pukulan. Pukulan yang pertama untuk membasuh untuk membasuh wajah, pukulan yang kedua untuk membasuh kedua tangan. Jadi at-tayammumu dzarbatani, dzarbatun lil wajhi wa dzarbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, dan ini adalah yang ada dalam mazhab Syafi'i. Tapi Imam An-Nawawi dalam kitabnya di kitabnya Aslur Raudhah beliau mengatakan yang wajib adalah
meratakan wajah dengan debu, juga meratakan dua tangan dengan debu saja. Baik itu pakai 1 kali tepuan atau 2 kali tepuan atau 3 kali tepuan, tidak ada masalah. Cuma untuk mu'dhamul ashab, kebanyakan ashab Syafi'i mengatakan harus pakai 2 kali pukulan. 1 kali tepukan tidak sah. Ini adalah jawaban saya untuk Bapak Mardi, pendengar setia kita. Mudah-mudahan apa yang telah saya jawab bisa difahami. Dan saya maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kekurangan, kiranya cukup sekian kajian kita yang bisa kita ambil, yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Insya Allah untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan menerangkan cara toharoh, cara tayamum, dan cara wudhu bagi orang yang mempunyai perban atau bagi orang yang tidak bisa memakai air. Insya Allah akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayahnya. Dan saya anjurkan untuk diri saya sendiri dan para pendengar setia, hari ini adalah hari bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Sekarang adalah bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya junjungan kita dan panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesuai dengan kita di Indonesia, kita sering mengadakan maulid untuk membaca sholawat. Maka jangan sampai kita kok malas-malas untuk membaca sholawat pada bulan yang penuh berkah ini. Hendaknya kita memperbanyak bacaan sholawat. Mudah-mudahan kita nantinya pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayarzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana al-amal bihi wa ja'ala ilman hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.